Halo Mas Bro, selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang arti dari beberapa lampu indikator atau peringatan yang ada di dashboard mobil. Nah, selain itu nanti saya juga akan memberikan tindakan apa yang harus kita lakukan jika lampu indikator atau lampu peringatan tadi menyala. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, karena jangan sampai jika lampu indikator tadi menyala dan kawan-kawan salah dalam melakukan penanganan atau tindakan, tentunya akan berpotensi atau menyebabkan kerusakan yang lebih fatal lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikator berarti sesuatu yang dapat memberikan petunjuk, pedoman, ataupun keterangan yang akurat yang dapat kita gunakan sebagai informasi. Nah, tentunya indikator ini akan berguna bagi orang yang paham atau yang tahu fungsi dari indikator tersebut. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, silakan di-subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja check it out. Baik, kita bahas lampu indikator yang pertama. Oke, lebih jelasnya yang ini ya. Ini merupakan check engine atau MIL. MIL merupakan singkatan dari malfunction indicator lamp. Nah, jadi apabila check engine atau MIL ini menyala, berarti ada permasalahan pada engine mechanical. Ya, bisa itu di intake system ataupun electrical dan kemungkinan juga di exhaust system. Nah, idealnya ketika kita on dengan kunci kontak, lampu indikator ini atau MIL ini atau check engine ini harus menyala dan beberapa lampu indikator lainnya. Dan ketika engine kita hidupkan, maka ini harusnya mati, tidak boleh menyala. Nah, ketika check engine atau MIL ini menyala, sebenarnya ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama bisa saja error aktif dan yang kedua error inaktif. Lalu apa maksud dari error aktif dan error inaktif? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu error aktif. Yang dimaksud dengan error aktif adalah jika check engine atau MIL ini menyala, dibarengi atau diikuti dengan engine menjadi low power, kemudian mesin tersendat, dan penurunan performa mesin. Nah, itulah yang dimaksud dengan error aktif. Nah, sedangkan error inaktif merupakan kebalikan dari error aktif. Kalau tadi error aktif ada penurunan performa, mesin tersendat, kemudian engine jadi low power. Kalau error inaktif, ya seperti tidak terjadi apa-apa. Engine tetap full power, kemudian suara mesinnya normal. Pokoknya normal semua. Itu yang dimaksud dengan error inaktif. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama yaitu jika kawan-kawan mendapati error aktif, yaitu disertai dengan engine low power, kemudian penurunan performance, dan mesin tersendat, itu kawan-kawan harus membawa kendaraan kawan-kawan itu ke bengkel resmi atau bengkel spesialis untuk di-scan dan dianalisa kerusakannya. Ya, jadi jika kawan-kawan ingin berusaha memperbaikinya, ya siapa tahu kerusakannya masih terlihat fisiknya. Jadi kawan-kawan bisa mengecek itu di bagian air filter. Siapa tahu tersumbat ya kan. Kemudian bisa dicek kabel-kabel sensornya. Siapa tahu antar soketnya tadi tidak terpasang dengan kuat sehingga kendor. Ya. Kemudian juga bisa mengecek kabel busi, kabel coil, dan throttle body, dan lain sebagainya. Nah, ketika kawan-kawan menemukan kerusakan di area yang saya sebutkan tadi, kawan-kawan bisa memperbaikinya dan dicoba lagi engine-nya. Jadi ketika performance kembali bagus, maka nanti kerusakannya akan menjadi error inaktif. Dan nanti bisa di-reset. Selanjutnya ketika kawan-kawan menemukan error inaktif, ya, jadi check engine ini menyala dan kondisi mesin tidak ada masalah. Sebenarnya kalau error inaktif bisa kita reset secara manual ya. Ya, kalau itu Honda ataupun Toyota bisa kita reset dengan cara mencabut spring EV ataupun melepas kabel negatif baterai. Kita cabut kurang lebih sekitar 20 detik lah. Sekitar 20 detik. Kemudian kita pasang lagi dan kita start. Nah, kalau dia error inaktif, insya Allah lampu check engine ini akan mati. Jadi gitu ya, mengatasi apabila lampu MIL atau check engine ini menyala.
Nah, kita masuk ke indikator yang selanjutnya. Nah, ini berwarna merah ya, bentuknya seperti lampu Aladin. Lampu Aladin. Kemudian ada seperti air sini ya. Ini merupakan indikator dari engine oil pressure. Jadi jika kawan-kawan berkendara dan mendapati tiba-tiba kendaraan kawan-kawan lampu indikator ini menyala, maka kawan-kawan harus segera menepi, berhenti, cari tempat yang aman dan matikan mesin. Karena peran dari engine oil pressure ini sangat kritikal. Nah, jadi jika engine oil pressure ini menyala dan kawan-kawan tetap memaksa kendaraan untuk dijalankan atau tetap melaju, itu nanti dapat berakibat lebih fatal. Ya, kerusakannya akan menjadi lebih parah. Ya, bisa saja nanti blok silindernya yang crack, kemudian connecting rodnya bengkok dan lain sebagainya. Jadi saran saya kalau ini menyala, tiba-tiba menyala atau hidup, sebaiknya kawan-kawan berhenti dan menepi, kemudian panggil teknisi. Jangan dipaksa jalan, atau bila perlu mobil kita diderek. Ya, jangan kita paksa jalan, karena nanti kerusakannya akan lebih parah dan membutuhkan biaya yang lebih mahal lagi untuk memperbaikinya. Baik, kita masuk ke indikator yang selanjutnya. Nah, ini hampir sama dengan engine oil pressure tadi ya. Hanya saja dia di sini ada seperti gelombangnya, kemudian dia berwarna kuning. Kalau engine oil pressure tadi dia berwarna merah. Nah, ini merupakan indikator dari low oil level warning light. Nah, artinya ketika lampu ini menyala, ini menandakan bahwa oil level atau level oli itu berada di bawah standar. Nah, sebenarnya dari cara kerja atau sistem kerja pelumasan ketika lampu ini menyala, sebenarnya sistem pelumasan tidak ada masalah. Hanya saja ini merupakan suatu peringatan kepada si pengemudi. Ya. Jadi kalau lampu ini menyala, segera menepi dan kita cek di area kolong ataupun di area mesin. Apakah ada kebocoran? Ya, bocoran sehingga tiba-tiba lampu ini menyala. Ya, jadi bagian yang sering terjadi kebocoran itu biasanya di drain plug ya, atau buat pembuangan oli. Ya, kawan-kawan bisa cek di situ. Kemudian selanjutnya di bagian filter oli. Jadi di situ kawan-kawan bisa cek apakah ada kebocoran atau rembesan oli. Nah, jadi setelah diperiksa ternyata ada kebocoran ataupun setelah diperiksa kawan-kawan meyakini tidak ada kebocoran, sebenarnya kawan-kawan masih bisa membawa jalan kendaraan kawan-kawan. Ya, sampai menemukan bengkel ataupun toko oli terdekat. Jadi kita pastikan dulu ada atau tidak kebocorannya, ya. Kemudian setelah menemukan bengkel ataupun toko oli terdekat, jadi tambah lagi olinya agar berada pada level standarnya. Jadi kita pastikan dulu. Kemudian setelah kita pastikan tidak ada kebocoran, maka kendaraan ini bisa kita bawa jalan lagi dan tidak perlu dengan high speed, cukup dengan low speed saja. Ya, jadi tadi cara menangani apabila lampu ini menyala. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu ini ya. Ini bentuknya seperti termometer dan di sini ada gelombangnya, kemudian dia berwarna merah. Ini merupakan coolant temperature height. Jadi ketika lampu ini menyala berarti ada permasalahan pada cooling system atau sistem pendinginan. Jadi ketika kawan-kawan menemukan lampu indikator ini menyala, sebaiknya segera menepi dan biarkan mesin dalam kondisi low idle beberapa saat. Ya, jadi jangan langsung dimatikan. Penting ya, ketika lampu ini menyala, ya biarkan engine atau mesin hidup beberapa saat dalam putaran idle, jangan langsung dimatikan. Kenapa tidak boleh langsung dimatikan? Karena nanti bisa menyebabkan yang dinamakan namanya hot shutdown. Jadi apa itu hot shutdown? Yaitu kita mematikan engine atau mesin dalam kondisi mesin temperatur sangat tinggi sekali. Tentunya ini sangat berbahaya bagi kondisi mesin. Jadi resikonya apabila kendaraan kita matikan dalam kondisi hot shutdown itu seperti busing-busing, kemudian valve, kemudian juga piston itu berpotensi lengket ya. Jadi jika kawan-kawan menemukan lampu ini menyala, sebaiknya jangan langsung dimatikan, biarkan idle beberapa saat. Nah, kemudian baru kawan-kawan cek bagian kolong, bagian engine, apakah ada permasalahan pada cooling system. Nah, kalau jika kawan-kawan cek ternyata di sistem pendinginan ada masalah, seperti kipas tidak bekerja, kemudian ada kebocoran, itu kawan-kawan biarkan low idle tadi kurang lebih sekitar 1 menit, baru dimatikan.
jangan langsung dimatikan. Nah, namun ketika kawan-kawan periksa tidak ada kerusakan pada sistem pendinginan seperti kipas masih bekerja, kemudian tidak ada kebocoran di coolant, nah itu nanti kawan-kawan biarkan idle beberapa saat, nanti lampu indikator ini akan mati dengan sendirinya. Nah, yang perlu digarisbawahi, ya, jangan pernah sekali-sekali memaksa membawa kendaraan dalam kondisi overhead, ya. Karena nanti bisa berisiko lebih fatal dan lebih parah lagi, serta mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, kalau dalam kondisi overhead kita paksa jalan kendaraan kita, itu bisa mengakibatkan silinder pada kendaraan kita bisa melengkung, kemudian klepnya patah, dan tentunya nanti biaya perbaikannya semakin lebih mahal, ya. Jadi saran saya segera panggil teknisi, dan kalau bisa mobilnya diderek, jangan dipaksa bawa jalan, karena resikonya sangat fatal sekali. Baik, kita bahas lampu indikator yang selanjutnya. Nah, ini bentuknya simbol baterai ya, dan berwarna merah. Jadi kalau lampu indikator ini menyala, besar kemungkinan penyebabnya itu permasalahan pada sistem pengisian atau charging system. Jadi ketika kawan-kawan berkendara dan menemukan lampu indikator ini menyala, saran saya segera cari tempat yang aman dan menepi. Jangan memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Karena apa? Karena nanti kendaraan kawan-kawan bisa mogok secara tiba-tiba karena kehabisan suplai kelistrikannya. Ya, seperti kita ketahui ada banyak sekali sistem kelistrikan pada kendaraan. Ya, mulai dari sistem pengapian, kemudian ada nanti sistem penerangan, kemudian ada panel instrumen dan lain sebagainya yang membutuhkan sumber listrik. Dan sumber listrik pada kendaraan yaitu berasal dari baterai. Ya kan? Karena sistem pengisian terganggu, jadi baterai ini tadi tidak menerima suplai listrik dari sistem pengisian. Karena sistem pengisian bermasalah. Akibatnya apa? Karena terus digunakan, lama-lama tegangan baterai akan habis. Nah, jadi saran saya segera panggil teknisi atau kalau perlu diderek. Karena apa? Karena nanti bisa saja kendaraan kawan-kawan mogok di tempat yang sepi dan jauh dari bengkel. Itu malah jauh lebih berbahaya. Ya. Jadi itu tadi beberapa arti dari lampu indikator dan beberapa cara tindakan atau penanganan yang dilakukan apabila lampu indikator ini